Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa bersua kembali pada kajian literasi yang merujuk pada kitab As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi. Kali ini kita masih meneruskan bab tentang pentingnya untuk berdialog dan orang-orang yang sudah seharusnya berdialog. Pentingnya berdialog ini sudah kita jelaskan beberapa panduannya dari mulai awal hingga kita meneruskan pada poin ini. Poin sebelumnya ada 2 poin ya yang sudah saya bacakan, yaitu bagaimana dialog itu harus mempunyai strategi atau taktik. Di sini dikatakan oleh pengarang, katiman yasirdi wa ghairi mubti'an li ahadin min ikhwanihi ala syai'in min amrik. Strategi untuk menyembunyikan apa yang ingin kita dialogkan. Maksudnya menyembunyikan di sini bukan ketika dalam forum dialog tersebut, bukan ketika kita bertemu menghadap, bertalaki, muwajahah dengan orang yang memang sudah seharusnya diajak dialog, melainkan apa yang ingin kita dialogkan itu jangan kita umbar ke teman-teman yang lain. Istilahnya kita viralkan dulu, nanti setelah dialog silahkan. Jadi ini strategi. Kalau kemarin dikaitkan teman dialog ini sebagai aduun, musuh, sebenarnya kalau dipahami dalam konteks sekarang, bukan konteks ketika penulis kitab ini mengarang kitab As-Siyasah ini. Kalau konteks kita sekarang ini ya sebagai orang yang perlu kita ajak dialog atau teman dialog, bukan kita posisikan sebagai musuh, tetapi taktik dan strategi perlu dilakukan. Kemudian kemarin kita juga saya terbacakan dari kitab ini bagaimana orang yang berdialog itu tidak menyebarkan hal-hal yang bisa membawa pada keburukan, ketidakmanfaatan, kemadaratan kepada teman yang lain, sehingga akan mengurangi dialog tersebut. Dialog menjadi tidak sehat. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membacakan apa yang dipandukan oleh pengarang kitab ini. Wa minha alla yakuna al-mustasyar hasidan. Poin berikutnya dalam dialog tersebut, agar supaya tidak ada hasud, iri hati atau dengki. Ini perlu penataan hati atau manajemen hati. Jadi ketika dialog harus kita menghilangkan sifat-sifat dengki. Dialog harus berjalan dengan kejernihan hati. Fa innal hasada yab'atsu ahlal mahabbah 'alal baghdati. Menurut pengarang kitab ini, mengapa
tidak boleh hasud atau dengki, karena kedengkian itu akan mendorong orang yang tadinya diliputi, dirimbuni hatinya dengan cinta, pancaran cinta, kemudian berubah menjadi kemarahan. Wa ahlul wilayah alal bu'di wal fir. Kedengkian akan membawa juga orang yang mempunyai kuasa, orang yang mempunyai juga kearifan, menjadi jauh hubungannya dan pecah kongsi istilahnya. Di sini jadi dikatakan bahwa dengki itu akan merubah orang yang tadinya penuh cinta menjadi penuh amarah. Orang yang tadinya mempunyai kearifan, kekuasaan yang dia genggam itu kekuasaan yang memang diperlukan dalam dialog, menjadi hubungannya berjarak, bahkan menjadi perpecahan. Fahina idin yata'ammadu darruka bi jami'il wujuh ila tadqiha ala nafsika. Dan pada saat itulah ketika hasud sudah menguasai diri seseorang yang mau dialog, maka akan terjadilah keburukan, kemadrotan pada semua sisi, yang justru hal-hal tersebut dikhawatirkan oleh diri seseorang. Jadi namanya hasud itu memang berdampak sangat negatif ya, sangat merusak, sehingga orang yang mempunyai sifat hasud tersebut atau tiba-tiba dihinggapi sikap hasud iri tersebut, ketika mau dialog itu harus dijauhi atau dienyahkan sifat-sifat tersebut. Jadi mungkin orang sebelumnya berniat tulus, berniat baik, positive thinking, tapi ketika mau dialog, menghadap seseorang yang memang mau diajak diskusi, mendadak muncul sifat-sifat hasud tersebut, dan ini yang menyebabkan atau mengimplikasikan hal-hal yang sangat negatif bagi diri kita, dan dialog itu pun akan jadi mampet karena tertutup oleh sifat-sifat tersebut. Dikatakan ya tadi itu bijami al-wujud allati tadqiha ala nafsika. Dia akan menyebabkan dampak buruk dalam semua lini, dalam semua hal yang justru hal tersebut ditakuti, dikhawatiri. Dan dengan adanya dengki tersebut justru terjadi atau muncul sifat itu. Wa yakunu da'iyan ila fasadi rabbika. Dikatakan selanjutnya sifat dengki tersebut akan mendorong pada kerusakan berpikir. Ketika hati sudah diliputi sifat-sifat yang buruk, mengumah seperti dengki, maka akibat puncaknya adalah rusaknya berpikir kita. Kita sudah tidak bisa melihat pemandangan yang indah, yang sebenarnya elok, damai di hadapan kita, menjadi kita terbutakan. Kita sudah tidak bisa melihat panorama yang indah tersebut. Kita sudah tidak bisa melihat bagaimana misalnya negara kita yang damai, yang tenang, guyup, meskipun berbineka,
Karena apa? Karena sudah dirasuki oleh sifat hasud, sehingga kita melihat negeri kita ini, wah, dari semua lini, bijami'il wujud, istilah pengarang ini dikatakan jelek, dikatakan buruk, hanya karena nilai titik rusak susu sebelahnya. Hanya ada riak-riak yang kecil, yang sifatnya negatif, lantas dikatakan sebagai sebuah kehancuran atau keburukan negara tersebut. Nah, ini fasadi ro'ika, rusaknya berpikir akan menyumbat, menghijab dalam melihat kondisi keadaan sekeliling kita. Karena itu positive thinking, critical thinking, creative thinking perlu dikedepankan dengan catatan dibarengi kebersihan hati. Dalam hal ini hilangkan rasa dengki itu. Kita perlu melihat secara lebih jernih dan bening. Cobalah kalau kita berpikir dan berhati yang bersih, berpikir yang lapang, yang bijak, yang ma'rifah, yang arif, kemudian dikuatkan dengan hati yang bersih dan bening, pasti kita akan melihat sekeliling kita itu indah. Tidak ada hal-hal yang perlu kita risaukan. Kita senantiasa berdamai dengan situasi keadaan. Tetapi bukan berarti kita tidak kritis. Kita boleh kritis, tetapi kritis dalam pikiran kita perlu dibarengi dengan jiwa yang bening untuk menghasilkan natijah kesimpulan yang bening pula. Hati menjadi adem, pikiran menjadi positive thinking, dan akhirnya membuahkan kedamaian, yang berpuncak pada berpikir kreatif, berpikir inovatif. Artinya solusi yang akan diberikan itu menjadi solusi yang bermanfaat buat semuanya. Wa'lam annal hasada amrun murakkabun fit tabiyah. Diingatkan oleh penulis ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya sifat dengki itu adalah perkara yang berlipat-lipat, yang berlipat berganda kerusakannya dalam perangai manusia. Hasud itu adalah sifat yang merusak, membakar hati kita, membakar diri kita, sehingga perangai kita itu menjadi perangai yang tidak benar. Wa gharizatun mawjudatun fi aslil khaliq. Dan gharizah atau watak yang ada pada awal dari penciptaan manusia. Maksudnya di sini bahwa dengki itu adalah sifat yang ada pada diri manusia, yang sifatnya tabi'iyah wa ghariziyah, yang sudah diberikan atau given dalam diri kita. Ini kata pengarang kitab. Fala yaqdiru 'ala taharruz minhu bil musonah. Karenanya dengan sifat yang tabi'iyah dan ghariziyah tersebut, maka tidak mampu untuk menjaga atau menjauhkan dari sifat untuk membujuk, sifat yang berpura-pura atau mengambil hati seseorang, padahal dalam dirinya itu tertancap sifat dengki tersebut. Orang dengki mungkin tidak nampak dari lahiriah, dia bisa nampak baik, nampak ceria, enjoy, tapi dirinya ternyata terbakar
terbakar oleh sifat yang dengki tersebut. Wala yutma'un liman arafa fihi bikasratil musadaqah. Sifat dengki ini juga tidak bisa terlihat meskipun orang itu tampak punya banyak kawan. Dia berkawan dengan berbagai orang, berbagai model, berbagai kelas atau apapun. Itu tidak nampak kalau dia itu dengki. Dengki ini bisa mengelabui seseorang. Falidzalika ja'altahu qasaman. Maka dengan begitu engkau akan menjadikannya sebagai sebuah perangai. Jadi sifat dengki yang sudah ghariziyah ada pada seseorang, pada manusia, karena tidak diupayakan untuk dihilangkan, dicuci bersih, maka itu akan menjadi sebuah perangai, sebuah pemikiran, sebuah sifat yang terus-menerus ada pada diri seseorang. Zaidan 'alal mahabbah, dan akan menambah pada kesenangan atau apa ya, istilahnya itu terlalu tertancap dalam diri kita. Kita tidak berusaha untuk menghilangkan perangai hasud atau dengki tersebut, sehingga seakan-akan kita itu mencintai kedengkian tersebut. Kedengkian sudah seperti lengket dalam diri kita, kayak perangko, istilahnya demikian. Jadi tampak itu sebuah mahabbah, kecintaan, padahal sesungguhnya itu tidak demikian, karena ini memang sifat yang rusak. Was tarotot at-tawaqqi minhu fi aslil istisyarah, dan itu perlu dijauhi sebagai syarat dalam dialog, sebagai asal dari dialog itu yang harus bersih dari sifat-sifat seperti itu. Karenanya harus dijauhi, harus dibersihkan kekhawatiran-kekhawatiran dalam proses dialog yang akan melahirkan situasi tidak sehat, menghasilkan ketidakmaslahatan, bahkan kemadharatan dari hasil dialog itu, maka sifat dengki tersebut harus dihilangkan. Wa ya ayyuhal mustasyar, wahai orang yang mau dialog, innaka musyarikun fi aqlika wa muru'atika. Sesungguhnya engkau adalah orang yang saling bersekutu, berserikat, bersatu dalam akal dan muru'ah kita, marwah kita. Wa mawthuqun bidinika wa amanatika, dan dikuatkan dengan agama dan amanah. Fa in khinta fi ra'yika wa qasurta min juhdika faqad intafaita bi qudrika min jamili khisalika. Apabila engkau berkhianat dalam berfikirmu, berfikir sudah dikotori oleh sifat dengki tersebut, dan kemudian engkau telah mengurangi semangatmu untuk memberdayakan dirimu, untuk memaksimalisasikan dirimu dalam dialog untuk mencari nasihat yang benar, faqad tafaita bi qudrika min jamil khisalika. Maka sesungguhnya kalau kalian berkhianat tersebut akan menghilangkan kemampuanmu, keberdayaanmu dari segala keelokan, indahnya persoalan urusanmu. Wala khaira fil 'aish ba'da dzalika, dan tidak ada kebaikan dalam hidupmu
sedikit pun kebaikan yang bisa memberikan warna dalam hidupmu. Ini luar biasa. Sifat hasud, dengki itu bisa menyebabkan keburukan segala hal, bisa membuat dialog menjadi terdistorsi, tercemari, dan akhirnya tidak melahirkan objektivitas, kesahihan dalam berpikir karena hilangnya hati yang bersih. Ini sebuah manajemen hati yang mungkin tampak abstraktif ya, tapi sesungguhnya sangat-sangat perlu kita perhatikan dalam proses dialog itu. Tidak hanya mengandalkan pada pola pikir kita. Pola pikir kita sudah kita tata dengan sahih, tafahum wan nazar. Kepemahaman kita sudah kita tata sedemikian rupa, tetapi mendadak diri kita ada sifat dengki, sehingga akan merusak pada pola pikir kita. Tadi sudah disebutkan, merusak akal waras kita. Dan diingatkan oleh pengarang kitab ini, kalau terjadi sifat dengki tersebut merasuki pada dialog tersebut, maka ini akan menyebabkan tidak adanya kebaikan sama sekali. Ingat bahwa dalam proses dialog itu pertemuan antara akal pikir kita dan marwah kita, muruah kita. Ketika itu dirusak oleh sifat dengki, maka hancurlah semua yang ada, hancurlah semua idealitas yang ingin kita gapai. Para pemirsa, apa yang dituturkan pada poin ini mengenai sifat dengki yang menyebabkan pada dampak negatif dan merusak dalam proses dialog, bahkan dalam lingkungan kehidupan kita, keseharian kita, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara ini. Ini penting, harus diperhatikan bahwa apa yang menyebabkan konflik terjadi. Kalau kita merunut secara faktawi, menyebabkan kegaduhan, menyebabkan perpecahan, salah satunya adalah karena adanya sifat dengki. Dan ketika dengki itu sudah membakar diri kita, maka dialog itu tidak akan terjadi. Andaikan terjadi, maka akan merusak akal waras kita. Ini sudah dituturkan oleh penulis kitab dalam konteks yang lebih luas, bermasyarakat dan bernegara. Hasud, dendam, iri, dengki juga menyebabkan konflik sosial, skisma sosial, chaos sosial. Apa yang kita lihat selama ini, mungkin kita tidak perlu melihat secara lebih bertakik-takik adanya perpecahan, adanya viralisasi hoak, kabar burung, saling bertempur antara buzzer, saling berkelahi antar pendukung. Satu hal, karena apa? Adanya sifat hasud tersebut. Ketika sifat hasud sudah ada dalam diri seseorang maupun kelompok, maka tidak ada lagi kejernihan berpikir, tidak bisa melihat realitas secara objektif, menjadi buta nalar dan buta hati. Yang terjadi kemudian, apapun yang dilihat selalu miring, selalu negatif. Ini sifat yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah ini. Kehidupan berkeluarga,
hubungan antar keluarga, hubungan kepada masyarakat juga ini sangat penting untuk menghilangkan sifat itu, dan hubungan dengan negeri kita, hubungan dengan bangsa kita dalam skala yang lebih luas. Kita hilangkan sifat dengki itu, kita lihat realitas dengan benih dan jernih, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, baik pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara, adalah sebuah dinamika kehidupan yang terus bakal terjadi. Adanya dialektika, karena hidup ini pantarai, berjalan terus ke depan. Jangan sampai kita halangi, kita rintangi hanya karena sifat dengki yang sifatnya apalagi mewujud dalam bentuk masif dan kolosal. Al-Quran sungguh sangat elok untuk mengingatkan kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Janganlah kalian menjadi orang-orang seperti dulu yang berpecah belah, yang berkelahi, yang bertempur karena adanya perbedaan. Padahal sebenarnya kebenaran itu sudah ada di hadapan kita semua. Keadilan, ketentraman, kesejahteraan, keamanan adalah tuntutan yang harus kita wujudkan, dan proses untuk menuju itu melalui proses yang harus dilakukan, disikapi dengan sikap yang bijaksana dan arif. Adanya ekstremisme, adanya radikalisme adalah syiddatut tanaqud, karena kuatnya keterpojokan, kuatnya keterpencilan dalam dirinya, kuatnya polarisasi. Dan yang membuat polarisasi adalah diri kita sendiri, kelompok kita sendiri. Padahal sebenarnya cita-cita yang ada di hadapan kita, ataupun realitas yang sedang terjadi di hadapan kita, sungguh sudah memberikan asetnya dan potensinya untuk dikelola dengan baik, dan jangan sampai diporak-porandakan hanya karena kita punya sifat dengki, dan sifat dengki itu menyebabkan perpecahan. Demikian para pemirsa, kajian singkat dan semoga bermanfaat. Salam literasi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.